القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. وإذ يمكر بك الذين والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وإذا تتلى عليهم إن هذا إلا أساطير الأولين. إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. وإذ قالوا اللهم فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فأمطر علينا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياه نعبد وإياه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها وذريتنا أبناءنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والقرآن باطنا وظاهرا، وتحشرنا وإياهم بها مع أوليائك العارفين الدنيا وأخرى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa'in ya karim waftah lana futuhal arifin waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Ya fattahu ya fattahu ya fattah iftah lana fathal futuh. Rabbi arinal haqqa haqqan walhimna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna imtina'ah. Nawwir qulubana wa qawalibana binurika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbil fir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadi al-muttasil ila muallifai tafsiril jalalain al-imamainil jalilain Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli wa Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Suyuti rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhuma wa anna wa amaddana bi asrarihima wa anarana bi anwarihima wa afadha alaina min barakatihima wa nafahatihima wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa ulumi sa'ir ibadihi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Wa bihi qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna Allah wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idh yamkuru lan ing dalem nalikane ngrenah iku gawe tipu daya, gawe rekadaya. Pengertian daripada makr adalah al-ihtiyal ala isalid darar lil ghair. Jadi mencari rekadaya untuk mendatangkan bahaya pada orang lain. Itu namanya makr. Al-ihtiyal ala isalid darar lil ghair. Wa idh yamkuru lan ing dalem nalikane ngrenah, nalikane gawe tipu daya. Ai wadkur tegese lan elinga sapa sampian ya Muhammadu he Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eling idh yamkuru ing dalem nalikane gawe rekadaya bika ing sira sapa alladzina wong akeh silai alladzin kafaru kang pada kufur sapa alladzina wa qad ijtama'u lan teman-teman pada kumpul sapa alladzina kafaru lil musyawarati krono rembugan musyawarah fi sya'nika ing dalam tingkai sirah, di mana orang-orang kafir, para pemuka-pemuka suku Quraisy musyawarah untuk mencelakakan Kanjeng Nabi, untuk menahan Kanjeng Nabi, atau kalau bisa membunuh Kanjeng Nabi. Bidarin nadwati ing dalem darun nadwah. Kalau sekarang pendopo, satu tempat di mana orang-orang suku Quraisy biasa kumpul untuk membahas persoalan.
Tempat itu disebut dengan Darun Nadwah. Untuk apa? Liyuthbitu krono arai nyento nahan sopo alladzina kafaruka ing sampian ayyuwathiqu tegese naleni sopo alladzina kafaruka ing sampian wa yahbisu lan neker nahan sopo alladzina kafaruka ing sampian au yaqtulu atawa mateni sapa alladzina kafaru ka ing sambian oleh mateni kulluhum yo sekabiane alladzina kafaru praktek matenane qatlat rajulin kelawan kaya matenane wong siji kaya matenane wong lanang wahidin kang siji qatlat rajulin kelawan matenane wong lanang wahidin kang siji. Bahasa sekarangnya dimasak, dibunuh dengan cara dimasak. Au yukhriju atau ngusir ngetokaken sapa alladzina kafaru ka ing sampian ditokaken diusir mim Makkah saking Mekah. Wayam kuruna lan pada gawe rekadaya, gawe tipu daya sapa alladzina kafaru bika ing sampian wayam kuru lan bales sapa Allahu Gusti Allah bihim kelawan alladzina kafaru bitadbiri amrika kelawan ngatur perkara nira gambare ngatur bi an auha kelawan nyento paring wahyu sapa Allah ilaika maring sampian paring wahyu paring meruma ing perkara dabbaru kang pada ngatur sapa alladzina kafaru ing mak wa amaru lan perintah sapa Allah ka ing sampian diperintah bil khuruji kelawan metu tegese hijrah. Wallahu ta'ala Allah iku khairul makirina luwih bagus-baguse kang bales tipu daya. Luwih bagus-baguse kang bales pira-pira wong kang gawe tipu daya. Ai a'lamuhum tegese luwih ngerti-ngertine al-makirin bihi kelawan man wa idza tutlalan ing dalem nalikane diwacaaken alihim ing atase alladzina kafaru apa ayatuna pira-pira ayat kita ayat Quran tegese Al-Quran qalu maka pada ngucap sapa alladzina kafaru qad sami'na teman-teman krungu sapa kita qad sami'na teman-teman wis krungu sapa kita lau nasya'u dengan sombongnya mereka berkata lau nasya'u lamun ngarepaken sapa kita lakulna maka yakti ngucap sapa kita misla hadza ing padane iki Al-Qur'an qala ngucap hu ing ucapan launasya ulaqulna misla hadza sapa an-Nadr binul Harithi Nadr bin Harith berani-beraninya dia mengatakan seperti itu li'annahu qara satune Nadr ibnul Harith iku kana ana sapa Nadr bin Harith iku kana ana sapa Nadr bin Harith aniku yakin nekani sapa Nadr bin Harith
Al-Hairata ing daerah Hairoh, nama tempat di dekat Kufah. Oleh nekani daerah Hairoh, oleh nekani daerah Hairoh, yatajiru hali dagang sapa Nadhr bin Harith. Fayashtari mongko tuku sapa Nadhr bin Harith kutuba akhbaril a'ajimi ing piro-piro buku ceritane piro-piro wong ajam. Jadi lamun baik wis weru Indonesia atau ditekani Indonesia kah iku oleh-oleh tuku buku-buku cerita Maling Kundang, no Tangkuban Perahu, Roro Jonggrang bangane. Wa yuhadditsu lan nyritaaken sapa Nadhr bin Harith biha kelawan akhbarul a'ajim ahla Makkah ing penduduk Mekah. Nah, penduduk Mekah niku ummatun ummiyah, bangsa yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Didongengi kayak kodok, ya pada senang. No. Kayak Zirat lagi durung pinter bakal turu dongengnya kan klik apa? Dongengnya, kancil jalan bonteng. Oh seneng beli lagi. Oh, kan bakal gemuyu Zakari. In hadza oranana utawi iki aima hadza tegese oranana utawi iki ayat Quran tegese Quran oranana iku illa asatirul awwalina kecuali piro-piro cerita bohonge piro-piro wong awal kabeh ai akadzibul awwalina tegese piro-piro cerita gorohe piro-piro wong awal kabeh. Tidak hanya itu, wa idh qalu lan ing dalem nalikane ngucap sapa alladzina kafaru ngucapi Allahumma du Allah ing kana lamun ana apa hadzal ladzi iki kitab yaqra'u kang macahu ing alladzi sapa Muhammadun Muhammad huwa ya hadzal ladzi yaqra'u Muhammad anik wal haqqo kebenaran al munazzala kang diturunaken min indika saking ngersa panjenengan fa'amtir nantang pangeran fa'amtir mongko mugi mudani sapa panjenengan alaina ing atase kita mudani hijaratan ing watu minas samai saking langit awi fi atawa nekaakna sapa panjenengan na ing kita bi'adzabin kelawan siksa alimin kang nglaraaken ay muklimin tegese kang nglaraaken ala ingkarihi ingatase ngingkari hadzal ladzi yaqra'uhu Muhammad. Sapa sing nantang pangeran ki ola ngucap ing ucapan Allahumma in kana hadza huwal haqq min indik ila akhirih sapa an-nadru Nadhr bin Harith wa ghairuhu lan liyani an-nadr. Apa motivasi mereka mengatakan itu? Istihzaan krono geguyu wa ihaman lan aweh cipta aweh sangka annahu ing setuhune an-nadr iku ala basiratin ingatase peninggal ati wa jazmin lan mantep bibutlanihi kelawan batile hadzal ladzi yaqra'uhu Muhammad. Ditantang seperti itu, apa kata Allah? Qala ngandika sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Wa makana lan oranana sapa Allahu Gusti Allah oranana iku liyu'adziba kok nyiksa sapa Allah lamilam juhud karena jatuh setelah kana yang kemasukan nafsu. Yang buat ceritai priben kiai bengen kapan ketemu lam juhud dimaknani kok. Oranana iku liyu'adziba kok nyiksa sapa Allahum ing alladzina kafaru bima kelawan perkara sa'alu kang padan jaluk sapa alladzina kafaru ing ma. Kenapa Allah tidak menyiksa mereka? Allah tidak menuruti apa yang diminta oleh mereka sebab wa anta hali utawi sampian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku fihim ing dalam alladzina kafaru. Liannal adzaba karena satune siksa iku idza nazala ing dalam nalikane temurun apa azab amma mongko merata apa azab sumrambah merata apa azab walam tu'adzab lan ora disiksa sapa umatun umat illa ba'da khuruji nabiha kecuali dalam sawise metune nabine umat wal mukminina lan pira-pira mukmin kabeh wal mukminina lan pira-pira mukmin kabeh minha saking panggonane umat. Wa makana lan oranana sapa Allah Gusti Allah oranana iku mu'adzibahum kang nyiksa alladzina kafaru oranana iku mu'adzibahum kang nyiksa alladzina wa hum hali utawi alladzina iku yastaghfiruna padan jaluk pangapura sapa alladzina haitsu yaquluna ing dalam sekirane pada ngucap sapa alladzina kafaru fi tuwafihim ing dalam waktu tuwafi alladzina kafaru ngucapi ghufranaka ghufranaka ing ucapan ghufranaka ghufranaka makna di ghufranaka ainat lubu ghufranaka nupri sapa kita ing pangapura panjenengan ghufranaka nupri sapa kita ing pangapura panjenengan wakila lan diucapaken apa kang diucapaken hum utawi ahlu Makkah iku al mukminuna pira-pira wong mukmin kabeh hum utai ahlu Makkah kang ora dituruni siksa hum utawi ahlu Makkah kang ora dituruni siksa iku al mukminuna pira-pira mukmin kabeh al mustad'afuna pira-pira kang diwilang-wilang apes kabeh fihim ing dalam alladzina kafaru kama qala qail ngandika sapa Allah lau tazayyanu indahu lau tazayyanu la'adzabna alladzina kafaru minhum 'adzaban alim maknane lau tazayyanu lamun pada nyingkrih sapa al mukminun la'adzabna mongko yakti nyiksa sapa kita alladzina ing wong akeh kafaru kang pada kufur sapa alladzina minhum saking ahlu Makkah adaban kelawan siksa aliman kang laraaken wallahu a'lam. Kalau pada ayat sebelumnya Allah mengingatkan orang-orang yang beriman atas nikmat yang Allah anugerahkan. Orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat muhajirin. Mereka yang dulu selalu ketakutan ketika masih berada di Makkah, maka dengan mereka hijrah akhirnya mereka aman. Mereka tenang. Mereka yang dulu ketika di Makkah sulit untuk makan,
setelah hijrah ke Madinah, Allah kasih rizki mereka yang enak. Wa razaqakum minat thayyibat. Untuk apa Allah mengingatkan para sahabat muhajirin atas nikmat yang pernah Allah anugerahkan kepada mereka? Tujuannya satu, la'allakum tashkurun. Nah, maka pada ayat ini Allah lebih khusus mengingatkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atas nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Karena itu Nabi sebagai wujud implementasi terima kasih dan syukurnya kepada Allah, itu beliau tidak pernah mentang-mentang dipilih oleh Allah sebagai sosok yang dosa-dosanya baik yang telah lewat maupun akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Kanjeng Nabi beliau kan mentang-mentang karena wis ora duwe dosa toli sekarpe dewe. Justru membuat Nabi semakin al-jiddu wal ijtihad, semakin bersungguh-sungguh untuk membuktikan syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha wa an sa'iri ummahatil mu'minin wa sa'iri sahabiyyat was sahabah wa radhiyallahu bihim. Pada satu malam ketika Kanjeng Nabi ngepasi lagi gilir dengan Siti Aisyah, Kanjeng Nabi sembayang ora tutup-tutup, ora pragat-pragat. Tapi awas, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib mengatakan, Nabi ketika gilir kepada istrinya, ya ini sekedar untuk hazanah pengetahuan saja pada kalian ini, laka potongan sing bakal bisa gilir gini pada Nabi. Ya mau bokatan kangulem beli paham gitu ya. Kayak anak ini potongannya. Tapi ya wallahu a'lam. Kanjeng Nabi ketika gilir ning istri, ketika gilir ning rabine, toli arepan takorub karo Gusti Allah, arep ibadah, arepan sholat, maka Kanjeng Nabi mesti njaluk izin ning rabi. Luar biasa. Itu bisa dicek dalam tafsir kabirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang juga diberi judul Mafatihul Ghaib. Di Kanjeng Nabi arepan ngadep ning Gusti Allah, arepan salat, arepan sebah ning Gusti Allah. Kanjeng Nabi njaluk izin ning rabi kang lagi digilir. Kenapa? Karena malam itu adalah hak istrinya yang sedang digilir. Diceritakan Nabi minta izin kepada Siti Aisyah. Wahai Humairah, bagaimana seandainya malam ini aku sholat? Yang rabine lo Aisyah. Tadi Aisyah bengen. Apa jawabannya? Luar biasa. Ya Rasulullah, hawaitu qurbak. Saya senang dekat denganmu. Tapi saya juga harus senang dengan apa yang kamu senangi. Luar biasa.
Saya ingin tidur bersamamu, berdekatan denganmu, semalam bersamamu. Saya ingin. Saya senang. Saya bahagia. Tapi saya juga harus sebagai orang yang cinta. Saya juga harus menyenangi, mencintai apa yang kamu senang. Nah, apa yang disenangi oleh kanjeng Nabi? Salat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Karena itu monggo kanjeng Nabi panjenengan salat. Satu ketika Aisyah melihat kanjeng Nabi sholat ini lama sekali. Kanjeng Nabi kapan cemek wis lagi nikmat, lagi fana, sembahyang, masya Allah. Sahabat niku sampai pada akhirnya beli kuat mufarokoh. Serius. Satu ketika sahabat Hudzaifah ibn Yaman yang mendapat lakab julukan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasulullah, deleng kanjeng Nabi sembahyang di masjid meluas makmum. Kang dibaca surat Al-Baqarah. Pikirnya Hudzaifah, paling cuma berapa puluh, kemudian ruku puluhan lewat sampai melebihi 100. Maka kata Hudzaifah, paling nanti kalau sudah 200 ayat berhenti. Ternyata 200 lanjut. Pikirnya Hudzaifah, paling peragat Al-Baqarah ruku, ternyata selesai Al-Baqarah Ali Imran lanjut. Dan kanjeng Nabi itu jangan ditanya bagaimana beliau membaca Al-Quran, diceritakan oleh Sayyidah Aisyah harfan, tartil, jelas, cetak, apa yang menjadi makhrajnya huruf, apa yang menjadi sifatnya huruf, semua dipenuhi. Masih dipaksa oleh Hudzaifah, paling Ali Imran ruku, ternyata selesai Ali Imran lanjut Al-Maidah. Dulu itu setelah Ali Imran Al-Maidah, baru kemudian An-Nisa. Ternyata Al-Maidah masih lanjut, ganti An-Nisa. Kata Hudzaifah, angkat tangan, mundur. Mufarokoh itu nggak kuat. Jadi kanjeng Nabi kan murid cemen sembahyang, masya Allah. Sahabat Talhah, beliau kalau sudah sholat tidak pernah tahu apa yang terjadi di sekitar. Satu ketika dalam peperangan, beliau terkena anak panah. Beliau minta kepada teman-temannya agar mencabut anak panah itu saat sholat. Sebab kapan orang lagi sembahyang, aja bara dicabut, nembe di demek kayu webe terus cerita. Kadang kanjeng Nabi sholat malam lama itu tidak membaca sekian banyak surat, sekian banyak ayat. Pernah kanjeng Nabi sholat malam sampai subuh, yang dibaca hanya satu ayat. Diulang-ulang, gak pernah berhenti. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum. Ayat itu yang dibaca. Beliau membayangkan, ya Allah, kalau sampai umatku itu kau siksa, mereka adalah hamba-Mu. Ya disiksaku. Lamun sampai disiksa, mereka itu bukan orang lain, mereka itu hamba. Itu kanjeng Nabi mengulang-ulang membaca ayat itu sambil berlinangan air mata. Sampai-sampai dideleng ning Siti Aisyah, hatta tawarramat qadamah,
kedua telapak kaki beliau bengkak. Jadi abu ning kene dudu abu keselio, dudu abu kecetit. Kayak abu sira jebrodan bal-balan gak duduk. Bengkaknya kedua telapak kaki Rasulullah akibat karena berdiri terlalu lama. Kalian kalau ingin coba, sing adu mai siapa? Fakih Banten. Seng terbon marani Banten, numpak bis aja dodok ngadeg bluk cari sapa sikile di abu. Abu seger. Rian balik Tangerang, ngadeg numpak bis bluk cari sapa sikile beli abu. Wong dodok baik bakal toli uncang-uncang mingsor iku ya abu diseger. Melihat kedua telapak kaki Rasulullah bengkak, apa kata Aisyah? Kanjeng Nabi, sambian sampai sebegitunya. Bukankah Allah telah mengampuni semua dosamu, baik yang sudah lewat bahkan yang akan datang? Kanjeng Nabi jawabannya, ora kadiran toli dosai di pangapura. Apa kata beliau? Afala akunu abdan syakur. Jadi kalau memang saya mendapatkan nikmat yang demikian luar biasa, sampai dosa saya semuanya dijamin sudah diampuni oleh Allah, kunci surga ada di tangan saya, maka semestinya saya harus menjadi hamba yang pandai bersyukur dan berterima kasih. Dan salah satu implementasi syukur itu dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui sujud, melalui sholat. Paham belum? Nah, barang perkara maling-maling ini sering dikongkon ning kiai ya, oli langsung petang-tang, peteng-teng dah. Justru kalau kita semakin dekat, kalau kita semakin mendapatkan keistimewaan, itu kita mesti semakin berhati-hati dan harus bisa mewujudkan bentuk terima kasih kita, syukur kita seperti apa. Kapan nyontoh Kanjeng Nabi? Paham leh? Oh. Jadi Kanjeng Nabi dielingakan dari Rasulullah setelah sebelumnya para sahabat muhajirin diingatkan. Apa kata Allah? Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir melakukan tipu daya, melakukan rekadaya, mereka berembuk musyawarah di Darun Nadwah. Yang mereka bahas, yang mereka musyawarahkan perihal diri kamu. Cerita rincinya begini. Ketika orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, terutama para tokohnya, para pemukanya tahu Islam di Madinah sudah tersebar, Islam di Madinah semakin kuat, semakin berkembang. Mereka mulai ketakutan. Mereka mulai khawatir. Ini kalau sampai seluruh Madinah Islam semua, mereka bisa saja diperintah Muhammad untuk datang ke sini memerangi kita. Sebelum itu terjadi, ayo kita berembuk. Apa yang harus kita lakukan? Oh, di mana mereka berembuk? Di satu tempat yang disebut dengan Darun Nadwah. Ningkono kumpul anak Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Sufyan, Tu'mah bin Adi, sing asale sahabat kali murtad, Nadr bin Harith, Abul Bahtari, Zam'ah bin Aswad,
dan tidak ketinggalan Abu Jahal. Kumpul rembugan musyawarah, tiba-tiba lagi berembuk, saling memberikan ide berikut dengan alasan dan pertimbangan. Irja'ahum syaikhun fi surati najdiyin. Tiba-tiba datang orang tua yang bentuknya, potongannya itu seperti orang Arab Najd. Duduk Najd, duduk Najd. Kira kelingane Najd bahaya napa gitu. Pada saat mereka melihat orang tua ini, mereka bertanya, man anta ya syekh? Ki sahamaneh. Oh. Terjemahnya di Arab yang nggak ada sahamaneh. Ya wong tua bilangnya aki kan, aki tekolot. Orang tua ini kemudian menjawab, ana syekhun min Najd. Abdi aki-aki ti Najd. Saya mendengar kalian kumpul, kalian berembuk, dan saya ingin tahu apa pendapat yang masing-masing dari para tokoh Quraisy ini. Berikut pertimbangannya. Akhirnya Abul Bahtari ngomong, kalau saya punya pandangan Muhammad itu tangkap saja. Ditangkap, diikat di dalam rumah, kunci semua pintu, jendela, kasih lubang kecil sekedar untuk lempar makanan kepada dia. Ya harus delengakan sampai kapan bisa mati-mati ya. Liyuth bitu. Jadi kan Nabi ditangkap, diikat dalam sebuah rumah, dikunci semua, disisakan lubang untuk melemparkan makanan. Liyuth bitu. Mendengar itu, orang tua yang mengaku dari Najd ini jerit. Bisa ro'yuk. Ini pandangan paling buruk. Kalau kamu menangkap Muhammad, mengikatnya, menahannya di rumah, bayangkan apa yang akan dilakukan oleh para pengikutnya, oleh para sahabat. Kalian tahu, sahabat-sahabat Muhammad itu setia 100%. Demi membela Muhammad, jangankan harta, mereka siap menyerahkan nyawa. Pasti kalau tahu Muhammad diikat, ditahan oleh kalian, segala upaya akan mereka lakukan untuk membebaskan dan melepaskan Muhammad. Kalau itu terjadi, apa yang bisa kalian perbuat? Mereka orang yang siap mati loh. Akhirnya yang lain ngomong, wow, leres. Bener itu. Kemudian tampil Hisham bin Amr. Apa kata Hisham bin Amr? Saya punya pandangan Muhammad diikat di atas onta, kemudian ontanya dicambuk, suruh lari keluar. Biarkan onta itu lari kemana, jegur jurang, ya alhamdulillah. Ontai mati, Muhammad di melu mati.
Kata orang tua yang mengaku dari Najd ini juga pandangan yang kurang tepat. Kalian lihat Muhammad di Mekah, semakin hari pengaruhnya semakin kuat, semakin hari pengikutnya semakin banyak. Kalau dia dibiarkan keluar dari Mekah, iya lamun ontai jeblung jurang. Kalau masuk ke perkampungan kemudian ditangkap dan Muhammad menyebarkan ajakannya di kampung itu, apa itu berarti kita tidak malah memberi jalan dakwah Muhammad semakin luas? Paham dulu? Au yukhrijuk. Ini pendapatnya Hisham bin Amr. Ini harus betul-betul dipertimbangkan, kata orang tua tadi. Kalian tahu betapa ucapan Muhammad itu punya daya pikat, begitu manis, lidahnya begitu lancar berbicara. Nah, ini pasti akan membuat banyak orang terpengaruh. Nanti bisa-bisa di luar dia menyusun kekuatan, karena pengikutnya semakin banyak, kita yang nanti akan diserang oleh dia dan terusir dari kampung. Akhirnya, oh iya benar. Nah, terakhir Abu Jahal. Dari Abu Jahal, saya punya pandangan ini. Setiap kabilah, setiap suku yang ada di semenanjung Arab ini, kita mintakan satu orang pemuda sebagai perwakilan. Masing-masing dari pemuda itu kita kasih pedang yang tajam. Kemudian mereka kepung rumah Muhammad, dan dalam waktu yang bersamaan mereka menerobos masuk membunuh Muhammad bersama-sama. Dari setiap kabilah, dari setiap suku harus ada minimal satu pemuda yang menjadi wakil. Kalau sampai ini berhasil, maka sulit ada tuntutan. Nggak akan mungkin Bani Hashim menuntut kisos, karena yang dia hadapi puluhan bahkan mungkin ratusan suku. Apa berani? Mentok-mentoknya karena tidak mungkin kisos, paling hanya membayar dia kompensasi finansial. Kalau urusan itu ya wis gampang, laka ya kali patungan baik, tenang. Mendengar sarannya Abu Jahal seperti itu, apa dari orang tua itu, dari wong tua, wow, innahu ajwadukum ro'yan. Bolehlah namanya Abu Jahal, tapi pendapatnya ini paling keren. Ternyata orang tua ini siapa? Bang Iblis. Iblis. Singkat cerita, sudah itu kirim surat, masing-masing suku, masing-masing kampung mengirimkan satu orang pemuda. Inilah yang dimaksud dengan wa idh yamkuru bikalladzi nakafar. Inilah yang dikehendaki dengan wayam kuruna. Melihat kekasihnya diperlakukan seperti itu, Allah tidak terima. Wayam kurullah wallahu khairul makir. Makar itu tindakan licik.
Pertanyaannya, kenapa Allah melakukan makar? Wa yamkurullah. Oh, yamkuru yang dinisbatkan pada Allah itu bukan makar dalam arti tindakan licik, tipu daya, reka daya, bukan. Artinya wa yamkurullah, Allah membalas tipu daya mereka, Allah membalas kelicikan mereka. Ini kalau dalam perspektif ilmu balaghah itu disebut dengan badi' musyakalah. Kalimatnya sama, yamkuru, tapi maknanya berbeda. Pada minggu aneh, qul huwallahu ahad. Ahad. Ahad siapa ini? Allah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad siapa? Selain Allah. Paham belum? Ada dapat ahad. Ahad yang pertama sifat Allah. Ahad yang kedua selain Allah. Jadi tidak ada satupun selain Allah yang menyamai. Paham belum? Karena badi' musyakalah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk memberitahu Kanjeng Nabi bahwa ada konspirasi para tokoh Quraisy di belakang kamu untuk membunuh kamu. Karena itu saya menyampaikan pesan dari Allah, malam ini Anda harus keluar dari rumah, hijrah menuju Madinah. Malam di mana Kanjeng Nabi dikepung oleh ratusan pemuda, perwakilan dari masing-masing kabilah, masing-masing kampung. Semua pegang senjata, semua bawa pedang yang tajam. Sekali Muhammad keluar, dibunuh bersama-sama. Saat itu Kanjeng Nabi berkata kepada sepupunya, yang di kemudian hari menjadi menantunya, yang dinyatakan sebagai pintu Madinatul Ilm, sahabat Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah wa radiya anhu wa an sa'ir sahabati wa radiya annabi. Jare Kanjeng Nabi Ali isun panlunga bengikian nyusul sahabat-sahabat sing wis dingin ning Yakrib, arane durung Madinah masih Yakrib. Kanjeng Nabi kula milet si Kanjeng Nabi aja kita pan karo Abu Bakar. Waduh, sedih sahabat Ali. Kok Abu Bakar yang dipilih, bukan saya? Kanjeng Nabi peka dengan kegalauan Sayyidina Ali. Langsung beliau mengatakan, afala radita, afala tardo antakuna minni bimanzilati Musa min Harun. Tidakkah kamu senang kalau kedudukanmu denganku seperti kedudukan Nabi Musa dan Harun? Ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya Bani Israel untuk melakukan khulwat selama 40 hari di Gunung Tursina, maka yang menggantikan Musa adalah kakaknya, yaitu Nabi Harun. Maka saya memilih kamu untuk menggantikan saya. Tenang, kamu tidak akan celaka. Sekalipun kamu tidur di tempat tidur saya dan berselimut dengan selimut saya. Kanjeng Nabi ngupai jaminan, tenang. Walaupun kami ning jabak kau ngarepen mati ning kita kabeh, kok kita pan metu sirat turu ning tempat turu kita, selimutan karo selimut kita, tapi terjamin sira ora bakal cilaka, ora bakal mati.
Tiba waktunya Kanjeng Nabi keluar, Kanjeng Nabi kemudian mengambil segenggam tanah. Luruwe dengan dek ya biangel-angel di jero rumah bengen jurung anak keramik. Umai masih lemah, pantur. Tapi juga lemah di kudu buka lawang senjaba. Kalau disuruh cara ini jaga aku buang juga lemah pribet. Sirah maning. Aja bayangkan rumah sakian. Kanjeng Nabi ambil segenggam tanah, beliau kemudian keluar. Kalau banyak mubalik, banyak ustadz menceritakan Nabi keluar menaburkan debu itu sambil membaca waja'alna min baini aidihim sadda. Sebetulnya kalau kita merujuk pada riwayatnya, Nabi membaca dari ayat pertama mulai Yasin. Jadi setelah Nabi menggenggam tanah, Nabi kemudian keluar sendiri karena Abu Bakar sudah menunggu di satu tempat bersama dengan kendaraan dan gaib yang akan mengantarkan melalui jalan alternatif. Kanjeng Nabi metu sang ummah karo maca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Terus sampai faja'alna min baini aidihim sadda. Lah pada saat sampai di ayat itu, debu yang ada dalam genggaman itu ditaburkan. Mau segegem tapi kabeh kenang tawurane kabeh. Aja takon nalikane perang Badar Kanjeng Nabi menaburkan tanah dari genggamannya, maka semua musuh kenang kelilipan kabeh. Oh, kantor. Kenapa? Sing nekakaken iku Gusti Allah, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Taurat. Dan pemuda-pemuda yang kena taburan debu dari tangan Kanjeng Nabi itu, sing kena, walaupun sedikit padu kepletikan baik, dipastikan saat mereka perang Badar mati terbunuh. Dari sing kenang tawuran lemai Kanjeng Nabi nalikane metu seng umah arpa hijrah marang Madinah, dipastikan pas kejadian perang Badar mereka mati terbunuh. Setelah Nabi menaburkan tanah itu, faidan tiba-tiba semua tanpa ngantuk dulu langsung glesek 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 turu kabeh. Biduni muqaddimatin nu'as, tanpa ada muqaddimah ngantuk. Lamun ana ngantuke kan liya denen maning lho kan kono. Belikin si langsung glesek glesek glesek. Masya Allah. Maka Nabi dengan santainya keluar dari rumah. Wih, aman sejahtera, aman jaya. Nah, inilah yang dimaksud ketika mereka melakukan wayam kuruna, Allah melalui malaikat Jibril memberikan instruksi-instruksi kepada Kanjeng Nabi sebagai wujud wayam kurullah wallahu khairul makirin. Nakifuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya,